Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di materi tentang korelasi. Nah, korelasi definisinya adalah, kita simbolkan dengan R ya. Definisinya adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Korelasi itu sendiri kita sudah kenal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada korelasinya, artinya ada hubungannya. Nah, di sini kita akan mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Hubungan itu bisa saja terjadi dalam dua hal. Yang pertama secara korelasional seperti ini. Korelasional, hubungan tidak menunjukkan sebab akibat. Tidak menunjukkan sebab akibat. Tidak jelas mana variabel sebab dan mana variabel akibatnya. Kemudian yang kedua ada kausal. Kausal itu adalah hubungan yang menunjukkan sifat sebab akibat. Jika variabel yang satu merupakan sebab, maka variabel yang lainnya merupakan akibat ya. Ada sebab akibatnya. Terjadinya sesuatu tersebut ada yang ada sebab akibatnya ya. Selanjutnya, minimal menyangkut dua kelompok nilai atau variabel. Jelas ya, kalau kita mau mencari hubungan antara variabel satu dengan variabelnya yang lainnya, minimal dua ya. Tidak mungkin kita akan menggunakan satu variabel saja. Kemudian asal variabel itu boleh dari subjek penelitian yang sama. Boleh dari subjek penelitian yang sama. Misalnya hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan seseorang. Jadi itu adalah satu subjek penelitian ya. Hubungan antara tinggi badannya dengan tinggi lompatan seseorang. Yang kedua adalah dari subjek penelitian yang berbeda. Misalnya, hubungan antara tinggi badan seorang ayah, itu adalah subjek pertama, dengan tinggi badan anak lelakinya setelah dewasa. Itu adalah subjek keduanya. Jadi ada dua subjek penelitian yang berbeda. Nah, dalam korelasi itu bentuknya itu ada, mungkin kita bisa lihat seperti ini dari gambar A sampai E ini. Untuk poin A itu memanjang tegak mendekati sejajar dengan sumbu vertikal. Yang kedua memanjang rebah horizontal. Tadi ini vertikal, ini adalah horizontal. Nah, kalau penyebaran datanya seperti ini, dia mendekati seperti horizontal. Kemudian memanjang dari kiri bawah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti ini penyebaran datanya. Kemudian memanjang dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas, ini sebelah kiri, atas ke kanan bawah. Ini bentuk penyebaran datanya. Kemudian bulat, tidak menunjukkan arah pasti. Nah, seperti ini. Contoh, pada pengukuran tinggi badan dan tinggi lompatan 5 orang mahasiswa adalah, kita bisa dapatkan datanya seperti ini. 150 tinggi badannya, maka tinggi lompatannya adalah 170. Dan seterusnya, mahasiswa terakhir adalah 175, lompatannya adalah 190. Nah, dari data ini kita bisa bawa dalam bentuk grafiknya seperti ini. Mahasiswa pertama, mahasiswa A, tinggi badannya di sini sumbu X 150, kemudian tinggi lompatannya adalah 170. Nah, seperti ini. Ini titik pertama di sini, kemudian titik kedua mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D, mahasiswa E. Nah, seperti ini dia memanjang dari kiri bawah ke kanan atas. Masuk di kategori C tadi ya. Oke. Dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, korelasi sendiri itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada dinamakan dengan korelasi positif kuat. Nah, apabila ini dikatakan korelasi positif kuat apabila nilai R-nya, nilai korelasi yang kita peroleh nanti itu mendekati atau sama dengan positif 1. Di mana setiap kenaikan variabel X diikuti kenaikan variabel Y dan sebaliknya. Kemudian korelasi negatif kuat apabila nilai R yang kita peroleh nanti, nilai korelasinya mendekati atau sama dengan minus 1.
di mana setiap kenaikan variabel X akan diikuti penurunan variabel Y dan sebaliknya. Jadi di sini korelasi positif kuat itu kalau variabel pertama naik, maka variabel lainnya juga naik. Kalau variabel pertama turun nilainya ya, maka variabel yang lainnya juga ikut turun. Nah, kalau di sini korelasi negatif kuat, dia berkebalikan. Semakin tinggi nilai variabel X-nya, maka semakin rendah nilai variabel Y-nya, ataupun sebaliknya. Semakin rendah nilai variabel X-nya, maka variabel Y akan semakin besar. Nah, seperti itu. Nah, dua-duanya ini dikatakan korelasi kuat ya, tapi ada namanya korelasi positif kuat, ada negatif kuat. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Apabila nilai R yang kita peroleh itu mendekati atau sama dengan 0, di mana perubahan nilai suatu variabel tidak mempunyai kaitan dengan perubahan nilai variabel lainnya. Apabila nilai X naik, tidak diikuti dengan naik atau turunnya nilai Y. Nah, kalau di sini lu gue gitu ya. Tidak ada hubungan antara X dengan Y. Lu mau naik silakan, mau turun silakan, nggak ada pengaruh sama gue. Ah, gitu ya. Nah, kemudian kekuatan hubungan korelasi menurut Jonathan Sarwono kita bisa lihat. Nah, ingat nilai korelasi itu dia berkisar antara -1 sampai dengan 1. -1 sampai dengan 1. Nah, dari interval nilai ini mulai dari 0 sampai 1 ini berlaku juga dari -1 sampai dengan 0 ya. Kalau 0 artinya tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya ya. Antara 0 sampai dengan 0,25 korelasi sangat lemah. Korelasi sangat lemah kesimpulannya ya. Kalau kita dapatkan nanti nilai korelasinya seperti itu antara 0 sampai dengan 0,25. Kemudian antara 0,25 sampai 0,5 maka kita katakan korelasinya cukup ya. Hubungannya itu cukup. Kemudian 0,5 sampai dengan 0,75 kita bisa katakan korelasi kuat. Antara 0,75 sampai dengan 0,99 kita bisa katakan korelasinya sangat kuat ya. Kalau nilai korelasinya sama dengan 1, maka kita bisa katakan korelasinya sempurna. Jadi nilai korelasi itu ingat antara -1 sampai dengan 1. Ini kalau untuk korelasi positif di sini ya. Kalau untuk korelasi negatifnya ya tinggal kita tambahkan saja sini. Kalau dia -1 ya korelasinya sempurna juga, tapi dia korelasi negatif. Korelasi negatif sempurna. Kalau di sini antara -0,99 sampai dengan -0,75. Dia korelasi sangat kuat juga, tapi positif. Tapi negatif ya. Nah, begitu seterusnya ya. -0,75 sampai dengan 0,5. Sini adalah -0,5 sampai dengan 0,25 minus. Kemudian di sini adalah -0,25 sampai dengan sampai dengan 0,00 ya. Kemudian 0 ya kembali ke sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi harap ingat baik-baik, nilai korelasi itu berkisar antara -1 sampai dengan 1. Kapan Anda mendapatkan proses perhitungan nilai korelasi di luar dari
min 1 sampai 1, maka nilai yang Anda peroleh, nilai korelasi yang Anda peroleh itu salah ya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk di contoh kasus ya. Contoh kasus saya cukupkan saja dulu di sini untuk materi pengantarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.